Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya. Dan kalian harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita belajar tema 4 subtema 2. Pembelajaran ketiga, 4, 5, dan 6. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Setelah berdoa, mari kita lihat bersama-sama penjelasan tema 4, subtema 2, pembelajaran 3, 4, 5, dan 6. Cara melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, melakukan reboisasi. Ada yang tahu tidak reboisasi itu apa? Reboisasi adalah penanaman kembali pada hutan yang gundul. Yang kedua, mengurangi pencemaran udara. Caranya dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan melakukan penanaman tanaman karena tanaman dapat menyerap udara kotor. Yang ketiga, mengurangi pencemaran air. Caranya kita tidak boleh membuang sampah dan limbah ke dalam air. Yang keempat, tidak meninggalkan titik api di hutan. Contohnya, tidak meninggalkan sisa api unggun yang masih menyala saat kita berkemah di dalam hutan. Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pemanfaatan sumber daya alam secara langsung dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Jadi, di sini sumber daya alamnya dapat kita langsung pergunakan atau kita manfaatkan. Kita lihat ya contohnya pemanfaatan sumber daya alam secara langsung. Contohnya adalah buah-buahan. Pemanfaatan buah mangga yang dipetik dari pohon dapat langsung dimakan. Jadi buah-buahan yang sudah matang dan kita petik dapat kita langsung makan ya, tanpa harus diolah terlebih dahulu. Berikutnya, pemanfaatan sumber daya alam tidak langsung dilakukan dengan pengolahan terlebih dahulu menggunakan teknologi. Contohnya getah karet yang diambil dari pohon karet harus diolah terlebih dahulu sebelum menjadi ban. Selain itu ada apa lagi? Ya, hasil tambang. Semua hasil tambang harus diolah terlebih dahulu sebelum dapat dipergunakan. Pengolahan sumber daya alam yang hanya memerlukan tenaga manusia tanpa bantuan mesin berarti menggunakan teknologi sederhana. Contohnya pengolahan makanan yang banyak dijual di warung makanan. Di sini pemilik warung makanan untuk membuat makanan yaitu sayuran dan menggoreng telur, daging, dan tempe hanya memerlukan tenaga atau teknologi sederhana tanpa menggunakan mesin atau teknologi modern. Sedangkan pengolahan yang memerlukan teknologi yang rumit dan perlu menggunakan mesin dikenal dengan teknologi modern. Contohnya dalam pembuatan kain dan mebel. Pada gambar sudah ada gambar tukang kayu atau tukang mebel yang sedang membuat meja atau kursi. Agar hasilnya banyak, tukang mebel menggunakan mesin atau teknologi modern untuk memperbanyak hasilnya. Pernahkah kalian makan popcorn? Tentunya sudah pernah makan ya. Bahan baku popcorn adalah jagung dan mentega. Popcorn ialah biji jagung yang dipanaskan dengan menggunakan suhu tinggi. Mentega digunakan agar popcorn menjadi lebih gurih. Tahukah kalian memasak popcorn itu sangatlah mudah? Memasak popcorn sangatlah mudah dengan mencampurkan 1 sendok makan mentega dan 2 hingga 3 sendok biji jagung ke dalam mesin popcorn. Kemudian dalam waktu 2 menit popcorn siap untuk disantap.
proses produksi jagung popcorn dimulai dari petani menanam jagung. Perhatikan gambar berikut ini. Dimulai dari petani menanam jagung. Setelah mendapatkan hasilnya, jagung diambil biji jagungnya. Nah, biji jagung ini akan dimasukkan ke dalam mesin popcorn dengan suhu yang tinggi dan dicampurkan 1 sendok mentega. Sehingga dalam 2 menit popcorn tersebut sudah matang dan siap dimakan. Teknologi modern banyak membantu manusia dalam mengolah alam. Dengan teknologi, pengerjaan suatu lahan menjadi lebih mudah sehingga dapat menghasilkan yang bervariasi. Contohnya saat menebang kayu menggunakan gergaji mesin akan menghasilkan jumlah tebangan yang lebih banyak daripada menggunakan golok atau kampak untuk menebang kayu. Selain itu, teknologi modern juga dimanfaatkan dalam pengolahan air. Berikut gambar pengolahan air secara modern. Sumber air berupa air tanah dan sumber air berupa air permukaan dipompa dan dibawa menuju bangunan pengolahan air. Di sini, air diolah menggunakan teknologi modern agar menjadi bersih dan dapat disalurkan ke warga-warga yang menggunakan air. Dari bangunan pengolahan air akan disimpan dalam penampungan sementara. Dari penampungan sementara, air bersih ini akan dipompa menuju ke bangunan distribusi air. Nah, dari bangunan distribusi air ini, air bersih akan disebarkan atau disalurkan ke rumah-rumah warga yang menggunakan air bersih. Contoh pekerjaan yang memanfaatkan air. Yang pertama ada petani. Di sini, petani memanfaatkan air untuk membasahi sawahnya, sehingga tumbuhan atau padi yang ditanam menjadi subur dan dapat tumbuh. Yang kedua, peternak. Peternak memanfaatkan air untuk memberikan minum kepada hewan ternaknya. Yang ketiga adalah nelayan. Nelayan memanfaatkan air untuk mengambil ikan hasil tangkapannya yang ada di laut. Dan yang terakhir adalah pemadam kebakaran. Di sini mereka memanfaatkan air untuk memadamkan api yang sedang membakar sesuatu atau bangunan. Sehingga dengan air, kebakaran yang ada dapat dipadamkan. Menjadi pekerja keras. Untuk menjadi pekerja keras dapat dibiasakan dari kecil. Beberapa hal agar menjadi pekerja keras diantaranya kita lihat ya bersama-sama. Yang pertama, pantang menyerah. Pekerja keras memiliki sifat pantang menyerah. Tidak diterima kerja di perusahaan satu, dia akan melamar ke perusahaan lainnya. Dia tidak akan menyerah sampai dia benar-benar mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Yang kedua, selalu bersungguh-sungguh. Pekerja keras tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Semuanya akan dikerjakan dengan sungguh-sungguh demi mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak peduli ada pimpinan yang mengawasi atau tidak, mereka tetap akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang tiga, memanfaatkan waktu. Pekerja keras mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Setiap kali memiliki waktu luang, mereka akan memanfaatkannya untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Mereka tidak akan membuang-buang waktu hanya untuk bermalas-malasan. Yang keempat, ulet, tekun, rajin, dan disiplin. Orang yang masuk sebagai pekerja keras memiliki sifat yang ulet, tekun, rajin, dan disiplin. Dengan keempat sifat tersebut, seorang pekerja keras terlihat berbeda dibanding pekerja lainnya. Dan yang terakhir, tidak mudah mengeluh. Seorang pekerja keras tidak akan mudah mengeluh dengan pekerjaannya. Dia tetap bersyukur dengan apa yang sudah didapat. Jika memang merasa kurang, dia akan memilih mencari pekerjaan tambahan untuk menutupi kekurangannya tersebut.
Menilai sebuah cerita berarti memberikan penilaian atau memberikan pendapat terhadap sebuah cerita yang telah dibaca. Jika sudah mengetahui serta memberikan pendapat terhadap sifat tokoh dan permasalahan yang terjadi dalam sebuah cerita, kalian dapat menentukan inti dari cerita tersebut. Saat menyampaikan pendapat tentang sebuah cerita, sebaiknya menuliskan secara lengkap, jelas, dan tidak berbelit-belit tentang penilaian terhadap cerita tersebut. Jika cerita yang dibaca memiliki kekurangan, misalnya kalian tidak suka dengan cerita tersebut karena kurang menarik, maka sampaikan dengan bahasa yang sopan agar penulis cerita tidak merasa tersinggung dan tidak lupa menyampaikan alasan menyukai atau tidak menyukai cerita tersebut. Bacalah teks cerita yang berjudul Kisah Persahabatan Yahya dan Rio dari buku paket tematik tema 4 halaman 120 sampai 122. Mari kita bersama-sama membaca kisah persahabatan Yahya dan Rio. Di sebuah pedesaan yang sangat asri, ada dua anak laki-laki bernama Yahya dan Rio yang berteman sangat kompak dan selalu bersama. Yahya adalah anak buruh tani di desa tersebut, sedangkan Rio merupakan anak saudagar kaya di desanya. Mereka memang anak yang sangat akrab walaupun berlatar belakang yang berbeda. Pada suatu hari, mereka pergi ke bukit pinggir desa untuk bermain. Ketika di perjalanan, mereka sempat berbincang-bincang. Tetapi tanpa disadari di tengah jalan tersebut ada lubang yang besar. Lubang tersebut mungkin disebabkan tanah yang amblas karena hujan. Namun, mereka tetap melanjutkan perjalanannya. Awas ada lubang, kata Rio. Tetapi Yahya tidak mendengarkan teriakan Rio. Akhirnya Yahya terjebur ke dalam lubang itu. Tolong, tolong aku Rio, kata Yahya tampak sedikit kesakitan. Rio pun langsung kaget dan berkata, Yahya, jangan panik, aku akan menyelamatkanmu. Iya Rio, tolong segera bantu aku, kata Yahya dengan penuh harap. Rio langsung mencari bantuan untuk diajak menyelamatkan Yahya. Ternyata Rio bertemu dengan Ardian. Diajaklah Ardian ke tempat Yahya terjebur. Ardian, anak juragan tanah majikan orang tua Rio. Rio, kenapa kita ke sini? Tanya Ardian. Ardian, ayo kita selamatkan Yahya. Kasihan dia terjebur ke lubang itu, jawab Rio. Tidak, saya tidak mau menyelamatkan Yahya. Sudahlah, saya pergi saja. Saya tidak mau menolong anak miskin yang tidak mau meminjamkan hasil PR kepada saya. Sekarang saya tidak mau berteman dengan Yahya, ujar Ardian sambil berlahan-lahan pergi meninggalkan Yahya dan Rio. Ardian, janganlah kau pergi, kata Rio. Saya tidak peduli, jawab Ardian. Akhirnya Ardian pergi dan meninggalkan Rio dan Yahya. Tenang saja Yahya, saya akan menolongmu, kata Rio penuh keyakinan. Setelah dengan berbagai upaya, akhirnya Yahya dapat naik ke permukaan tanah. Terima kasih banyak Rio, kau telah menyelamatkanku dengan susah payah, kata Yahya. Sama-sama Yahya, mari kita lanjutkan perjalanan kita, jawab Rio. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan ada suara minta tolong. Yahya bertanya kepada Rio. Rio, sepertinya ada yang teriak minta tolong. Ya, saya juga mendengar. Mari kita cari siapa yang teriak minta tolong, jawab Rio. Setelah beberapa menit mereka mencari, ternyata Ardian yang teriak minta tolong karena terjebur ke dalam lubang. Tolong, 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 tolong aku Rio, Yahya, teriak Ardian. Kamu kok bisa sampai terjebur ke lubang ini? Tanya Rio. Ketika saya meninggalkan kalian, saya pulang dengan tergesa-gesa tanpa melihat kalau di depan ada lubang. Akibatnya saya terjebur ke lubang ini, jawab Ardian. Setelah beberapa lama kemudian dan dengan susah payah, akhirnya Ardian dapat naik ke permukaan tanah dengan selamat. Akhirnya selamat juga kau Ardian, kata Rio. Terima kasih banyak Rio, kau telah menyelamatku, kata Ardian. Sama-sama Ardian, berterima kasihlah kepada Yahya, dia juga menyelamatkanmu, jawab Rio. Yahya, terima kasih banyak engkau telah menyelamatkanku. Padahal aku tidak mau menyelamatkanmu, kata Ardian. Sama-sama Ardian, kita sebagai sesama manusia harus saling menolong,
jawab Yahya. Sekali lagi, terima kasih Rio, Yahya, berkat kalian saya bisa selamat. Saya minta maaf atas segala kesalahan yang sudah saya perbuat sama kalian. Sekarang, saya menyesal dan saya ingin menjadi teman kalian, kata Ardian. Iya Ardian, saya maafkan, kata Yahya. Kamu boleh menjadi teman kita, tambah Rio. Bahkan, kamu boleh menjadi sahabat kami, saut Yahya. Terima kasih banyak Rio, Yahya, jawab Ardian. Akhirnya, ketiga anak itu bersahabat dan selalu hidup rukun. Bahkan, mereka menjadi anak yang baik hati dan suka menolong. Hari itu sudah senja, tetapi mereka tetap melanjutkan perjalanannya untuk bermain. Setelah membaca teks tersebut, kalian dapat menjawab pertanyaan yang ada di buku paket halaman 122 sampai 123. Kita lihat ya sama-sama bagaimanakah sifat-sifat tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Di sini ada tokoh Yahya yang bersifat baik dan suka menolong. Rio memiliki sifat baik dan suka menolong, sedangkan Ardian memiliki sifat yang jahat dan tidak mau menolong. Mengapa Ardian tidak mau menolong Yahya? Ardian tidak mau menolong Yahya karena Yahya miskin dan tidak mau meminjamkan hasil PR kepadanya. Pelajaran apa yang kamu peroleh dari cerita tersebut? Pelajaran yang dapat kamu peroleh dari cerita tersebut adalah kita harus saling membantu teman yang membutuhkan tanpa memandang dia kaya atau miskin. Sebutkan sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah saat Rio menolong Yahya ketika terjebur ke dalam lubang. Begitu juga saat Yahya dan Rio menolong Ardian yang terjatuh. Sebutkan sikap-sikap yang tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sikap-sikap yang tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah ketika Ardian tidak mau menolong Rio. Setelah kalian mendengar dan melihat penjelasan tematik tema 2, subtema 2 pembelajaran 3-6, sekarang waktunya kalian berlatih soal ya. Latihan ini kalian kerjakan di buku PR tematik. Jangan lupa tulis soalnya. Di sini ada latihan IPA nomor 1-5. Jangan lupa kalian kerjakan ya. Sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa, latihannya kamu kerjakan ya. Terima kasih.